Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Eropa. Nama anggota kelompok 8, yang pertama Muhammad Naufal Multazam dengan NIM 003. Yang kedua, Dwi Imratus Salihah dengan NIM 011. Yang ketiga, Viko Nurais dengan NIM 019. Dan yang terakhir, Muhammad Nasrullah dengan NIM 029. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perkembangan Islam di Denmark. Di Denmark, Islam memang agama yang minoritas. Beberapa sumber menyebutkan hanya ada 2-5% penduduk Muslim di negara tersebut. Sekitar 1536, Denmark menetapkan undang-undang yang memberi kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama yang mereka yakini. Denmark dan negara Eropa lainnya menjadi tempat datangnya para imigran. Lama-kelamaan, kaum imigran ini mulai bertambah banyak, dan bersamaan dengan hal ini, agama-agama minoritas pun mulai berkembang seperti Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Islam menduduki urutan kedua setelah Katolik. Di antara agama minoritas tersebut, saat itu diperkirakan penganut agama Islam sekitar 100.000 jiwa. Komunitas Muslim di Denmark terorganisasi dengan baik dalam unit Muslim dengan 6 cabang, yaitu Copenhagen, Aarhus, Vogtmansmerken, Gladsaxe, Isok, dan Albertslund. Pada tahun 1980-an sampai 1990-an, mayoritas pendatang Muslim merupakan pengungsi dan pencari suaka dari Iran, Irak, Somalia, dan Bosnia. Menurut Euroislam, diperkirakan etnis asli Denmark yang telah memeluk Islam mencapai 2.800 orang, dan sekitar 70 orang etnis asli Denmark yang menjadi mu'alaf setiap tahun, dan hal ini merupakan sebuah sinyal kebangkitan umat Islam di Denmark. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tentang sejarah dan perkembangan masuknya Islam di Swiss. Satu hal lain yang juga menarik dari Swiss adalah komposisi penduduknya. Negara ini adalah negara dengan persentase penduduk imigran terbanyak di Eropa. Hampir seperempat dari total penduduknya adalah orang asing, terutama dari tetangga-tetangganya, serta para pendatang dari benua lainnya. Sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen, diikuti oleh mereka yang mengaku tidak beragama. Islam berada di posisi ketiga atau kedua bila mereka yang tidak beragama tidak dihitung. Dengan 5% atau kurang lebih dari 400.000 jiwa dari total penduduk. Kehadiran Muslim dalam hal ini dikenal sebagai Saracens di Eropa. Di Swiss sebenarnya sudah tercatat sejak abad ke-9 dan ke-10. Di pertengahan abad ke-14 Hijriah, Swiss kembali menjadi tempat hijrahnya umat Islam. Sebagian kecil umat Islam mengungsi ke sana setelah Perang Dunia II berkecamuk. Berkat kebaikan akhlak dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, beberapa penduduk asli Swiss memeluk agama Islam. Seorang yang termasuk dalam golongan pertama masuk Islam adalah penyair Swiss, yaitu Fridtjof Schuon. Sebelumnya ia menganut sebuah agama di Perancis yang beraliran kependetaan. Setelah masuk Islam, ia dikenal dengan nama As-Syaikh Isa Nur al-Din Ahmad al-Sadili al-Darqawi al-Alawi al-Maryami. Dari tangan dinginnya, ada beberapa warga Swiss yang menyatakan memeluk Islam. Umat Islam di Swiss terus bertambah jumlahnya disebabkan masuknya imigran-imigran Muslim dari negara lain dan banyak penduduk asli Swiss yang memeluk Islam. Sensus pada tahun 1951, umat Islam di Swiss hanya berjumlah sekitar 2.000 orang, berkembang menjadi 30.000 orang di akhir 1970-an. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang sejarah dan perkembangan Islam di Italia. Sejarah Islam di Italia. Sejarah Islam di Italia bermula pada abad ke-9.
ketika Sisilia dan beberapa wilayah di semenanjung Italia menjadi bagian kekuasaan umat Muslim antara tahun 828 dan pada tahun 1300. Islam hampir tidak ada lagi di Italia sejak zaman penggabungan negara pada tahun 1861 hingga tahun 1970-an, saat di mana gelombang pertama imigran dari Afrika Utara mulai tiba. Bangsa tersebut umumnya berasal dari bangsa Berber dan Arab yang kebanyakan datang dari Maroko. Saat ini, terdapat 60.000 orang berkebangsaan Italia yang beragama Islam. Mereka merupakan orang asing yang menjadi warga negara Italia dan penduduk asli Italia yang memeluk Islam. Islam tidak secara formal diperkenalkan oleh negara Italia, di samping menjadi kepercayaan terbesar kedua setelah Katolik. Kepercayaan lain termasuk Yahudi dan grup yang lebih kecil seperti gereja sidang-sidang jemaat Allah dan gereja Advent hari ke-7 telah disetujui oleh pemerintah Italia. Pengenalan resmi telah memberikan kepercayaan tersebut sebuah kesempatan menguntungkan dari pajak agama nasional yang dikenal sebagai 8/1000. Selanjutnya, Muslim di Sisilia. Islam masuk ke Italia melalui Pulau Sisilia yang dikuasai selama 2,5 abad, yakni pada tahun 827 Masehi sampai 1072 Masehi, dan melalui perang salib yang dicetuskan di Vatikan oleh Paus Urbanus. Sisilia adalah sebuah pulau di Laut Tengah. Letaknya berada di sebelah selatan semenanjung Italia, dipisahkan oleh Selat Messina. Pulau ini bentuknya menyerupai segitiga dengan luas 25.708 km persegi. Pulau ini di sebelah barat dan selatannya adalah kawasan Laut Mediterranean. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tyrrhenian dan sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Ionian. Pulau Sisilia bergunung-gunung dan sangat indah. Iklimnya yang baik, tanahnya subur dan penuh dengan kekayaan alamnya. Pulau ini dibagi menjadi 3 bagian, Val di Mazzara di sebelah barat, Val di Noto di sebelah tenggara, dan Val di Mon di bagian timur laut. Islam hanya menjadi agama resmi di Val di Mazzara, sedangkan di bagian yang lainnya mayoritas beragama Kristen. Selanjutnya yaitu Palermo, saksi kejayaan Islam di Italia. Palermo merupakan salah satu kota penting di Pulau Sisilia. Sebelum Islam masuk, kota ini sangat kental dengan kebudayaan Yunani dan Romawi. Islam berhasil masuk ke Palermo ketika pengkhianatan yang dilakukan oleh Laksamana Epimeus ke Tunisia pada tahun 827 Masehi. Ia meminta pertolongan kepada penguasa dinasti Aghlabiyah Ziyadatullah I bin Ibrahim pada tahun 817 sampai 838 Masehi untuk menaklukkan Sisilia. Sejak berada dalam kekuasaan Islam, Sisilia menjelma menjadi salah satu pusat peradaban di Eropa. Setelah Cordoba, bangunan masjid yang tersebar di seluruh kawasan Sisilia tidak hanya menjadi tempat ibadah. Masjid-masjid itu pun berfungsi sebagai sekolah, tempat bersemainya benih peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Saat itu, berdiri Universitas Palermo, salah satu universitas tertua di dunia. Di kampus ini lahir sejumlah penyair berbakat seperti Ibnu Hamdis. Kota Palermo menjadi gerbang transfer ilmu pengetahuan dari dunia muslim ke barat. Michel Amari merupakan sejarawan yang telah membuktikan bahwa dari Sisilialah ilmu pengetahuan yang dikuasai umat Islam di era keemasan ditransfer ke barat. Selama lebih dari 2 abad, Palermo menjadi pusat peradaban Islam di Sisilia. Kota dengan populasi 350.000 jiwa itu sempat menjadi salah satu kota terbesar di Eropa, tepatnya di bawah Cordoba. Untuk materi yang berikutnya akan saya sampaikan Muammar Naufal Multazam dengan NIM 003. Materi berikutnya yaitu sejarah dan perkembangan Islam di Prancis. Pada materi ini akan kita bahas menjadi 3 poin agar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah negara Prancis. Republik Prancis adalah sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori di seberang laut yang terletak di benua lain. Berdasarkan letak geografinya, Prancis berbatasan dengan Belgia,
Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol. Terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Prancis dan agama yang mendominasi adalah agama Katolik. Agama lain yang dianut adalah Islam, Yahudi, dan Buddha. Berdasarkan hasil survei yang diketahui bahwa 23 penduduk tidak menganut agama apapun atau ateis. Memasuki poin yang berikutnya yaitu sejarah masuknya Islam di Prancis. Pertumbuhan Islam di Prancis memiliki akar historis yang panjang. Bisa ditelusuri dari sejak Islam menaklukkan Spanyol. Pasukan Muslim di bawah pemerintahan Bani Umayyah mencoba memasuki wilayah Prancis. Pada abad 12 hingga ke abad 15, orang-orang Islam mulai menempati kota-kota selatan Prancis yang terletak di provinsi Roussillon, Languedoc, Provence, Pays, dan termasuk Bern. Kehadiran Islam di Prancis sebenarnya bersamaan dengan kolonialisasi yang dilakukan Prancis di Afrika Utara. Menurut pendapat para ahli, migrasi Muslim pertama ke Prancis dari Afrika Utara secara terorganisir dimulai pada saat Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Lalu pada tahun 1920, pada saat Prancis membutuhkan tenaga buruh untuk rekonstruksi pasca perang, sekitar 70.000 warga Aljazair dan 70.000 warga Maroko didatangkan ke sana. Migrasi berikutnya terjadi pada tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1970. Untuk poin yang berikutnya, yaitu poin ketiga atau poin terakhir, yaitu perkembangan Islam di Prancis. Masyarakat Muslim Eropa tersebar di 3 negara, termasuk diantaranya di negara Prancis. Umat Islam yang tinggal di Prancis jumlahnya terbesar jika dibandingkan dengan yang ada di negara Eropa lainnya seperti Jerman dan Inggris. Jumlah angka Muslim pada saat ini setidaknya ada 15 juta kaum Muslim di Eropa, dengan perkiraan sekitar 5-6 juta di antaranya tinggal di Prancis, atau sekitar 10% dari total 62 juta penduduk Prancis adalah Muslim. Mengingat bahwa umat Islam terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, terutama melalui jalur dakwah dan pernikahan, maka diperkirakan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya populasi umat Islam di Prancis akan mengalami pertambahan yang signifikan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya adalah perkembangan Islam di Portugal. Islam mulai masuk ke Portugal sekitar awal abad ke-8 ketika Portugal menjadi bagian dari Khalifah Islam Abbasiyah. Wilayah ini tumbuh pesat di berbagai bidang. Sekolah yang mempelajari ilmu pengetahuan umum dan syariat Islam banyak didirikan. Penduduk Portugal juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Namun, setelah berhasil menguasai Portugal, kaum muslimin hijrah ke daerah pegunungan dingin di utara, kemudian mereka turun gunung menuju selatan, daerah yang hangat yang memiliki tanah yang subur dan alam yang indah. Kemudian pada tahun 541 Hijriah atau 1147 Masehi, berkecamuk peperangan antara kaum muslimin dan kaum Nasrani sampai akhirnya kota Lisbon jatuh ke tangan Alfonso Hendrik yang memproklamasikan dirinya sebagai Raja Portugal. Dan pada akhirnya pada tahun 647 Hijriah atau 1429 Masehi jatuh pula bagian selatan Portugal dan pusatnya di kota Serpa. Adapun beberapa peninggalan Islam di Portugal antara lain Museum de Art Sacra, Religious Art Museum. Yang berikutnya Patriarchal Catedral, terus Palace of Pena, yang selanjutnya National Palace of Sintra, dan yang terakhir Masjid Raya Lisbon, dan lain-lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Saudara Faris Nurman Adi Nugroho tentang mengapa materi peradaban Islam di Eropa mulai dari Denmark, Swiss, Portugal, Prancis, dan lainnya dipelajari, apa pengaruhnya bagi masyarakat Muslim pada zaman sekarang, dan apa korelasinya bagi masyarakat atau bangsa Indonesia? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah studi ini
mengenai peradaban Islam di Eropa, termasuk negara-negara seperti Denmark, Swiss, Prancis, dan Portugal, memiliki nilai penting dalam pemahaman sejarah dan interaksi antara kaum Islam dan budaya Eropa. Penelitian ini membantu mengungkap dampak sejarah dan perkembangan Islam di wilayah tersebut, merespon perubahan sosial, dan berinteraksi dengan masyarakat non-Muslim. Pentingnya studi ini terletak pada pemahaman identitas dan peran Islam dalam konteks Eropa, memberikan wawasan mengenai hak-hak, kewajiban, dan hak asasi manusia yang terkait dengan keberadaan Muslim di Eropa. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan, pengenalan terhadap sejarah peradaban Islam di Eropa dapat memberikan inspirasi dalam mengelola keragaman budaya dan agama, membangun harmoni antar umat beragama, dan menjaga nilai-nilai keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini juga berpotensi untuk menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan inklusif dan toleran di Indonesia dengan belajar dari pengalaman masyarakat Muslim di Eropa. Saya Dwi Imro'atus Sholihah dengan NIM 213111011 izin menjawab pertanyaan dari Afan Azizul Fandika dengan NIM 213111015. Pertanyaannya, apa sumbangsih Universitas Balem di Palermo, Sisilia bagi dunia Islam? Jawabannya yaitu Universitas Balem di Italia memiliki sejarah yang kaya dalam bidang keislaman. Salah satu sumbangsih utamanya adalah dalam bidang studi Arabistik dan kebudayaan Islam. Universitas tersebut telah menjadi pusat penelitian yang penting untuk sejarah, budaya, dan sastra Arab serta Islam. Kontribusi ini membantu mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan tentang Islam, memperluas wawasan tentang keberagaman budaya, serta meningkatkan pemahaman antar budaya yang masih berdampak pada penelitian dan pemahaman kita tentang Islam hingga hari ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anisai Nurjanatullah dengan NIM 213111008. Pertanyaannya adalah, perkembangan Islam di Italia, tepatnya pada kota Roma, banyak sekali masjid dialih fungsikan menjadi gereja. Apakah umat Muslim saat itu dipindahkan ke suatu kota? Baiklah, jawabannya adalah pada umumnya ketika masjid-masjid diubah menjadi gereja pada masa lampau di Roma atau di daerah-daerah terdekat, umat Muslim yang berkunjung atau beribadah di masjid tersebut akan diarahkan untuk menggunakan masjid atau tempat ibadah yang tersedia di sekitar wilayah tersebut. Tidak ada kebijakan yang secara khusus memindahkan umat Muslim ke kota lain saat perubahan alih fungsi itu terjadi, seperti itu. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Mbak Anisai dan kemudian akan menjawabnya. Pertanyaannya yaitu, pada perkembangan di Prancis, bagaimana pendapat kelompok Anda tentang Islamophobia di Prancis? Menurut pendapat kelompok kami tentang Islamophobia di Prancis, masyarakat Prancis memiliki pandangan yang beragam terkait isu ini. Islamophobia atau ketakutan dan sikap negatif terhadap Islam dan umat Islam telah menjadi perdebatan yang signifikan di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Ambil contoh kejadian pesawat menabrak gedung WTC pada awal 200-an yang dilakukan oleh teroris dengan membawa nama Islam. Ada juga beberapa pendapat bahwa faktor politik dan sosial ekonomi turut memainkan peran dalam menciptakan ketegangan dan ketidaksetujuan terhadap Islam. Mungkin mempertahankan pandangan yang lebih skeptis atau negatif terhadap Islam. Perdebatan ini mencerminkan dinamika kompleks dan perubahan dalam masyarakat Prancis yang terus berkembang. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.